semua sudah berdoa? Belum. Jadi seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa. Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Silakan maju satu orang. Marilah kita semua menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam mengatakan yang seraya terus. Amin. Ya Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu atas berkat dan perlindungan. Ya Bapa, sekarang kami mau belajar, berkatilah dan lindungilah kami belajar dengan baik. Nama kami publik indah sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa, dalam Kudus. Amin. Ya, baik, terima kasih untuk Asmi yang sudah memimpin kita dalam doa. Teman-teman silakan duduk. Terima kasih. Ya, silakan duduk dalam ya. Sudah siap hari ini? Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, jadi semua sehat ya? Sehat. Sekarang kita semua harus dalam keadaan sehat ya. Perhatikan tempat duduknya sudah rapi atau belum? Sudah? Baik, jadi terima kasih sudah duduk yang rapi. Sekarang ikut saya dulu kehadiran. Hadir semua atau tidak ini? Hadir semua. Ya. Lihat semua kiri kanan. Hadir lengkap atau tidak? Baik, jadi tidak beristirahat sekali karena kalian hadir semua. Baik, kalau hadir semua kita lanjut ya. Hari ini kita mau belajar. Jadi ada sesuatu yang baru kok. Jadi sudah hadir semua. Sekarang aku mau tanya dulu kalian. Ketika tadi pagi kalian datang dari rumah ke sekolah, apa yang kalian lihat pertama kali di halaman sekolah? Yang kalian lihat pertama di halaman sekolah apa? Apa lagi? Halaman bersihkan tidak? Betul tidak? Bersih. Bersih. Apakah tidak ada daun-daun yang berguguran? Ada. Ibu mau nanya, kenapa daun-daun itu berguguran banyak sekali kita punya halaman? Kenapa? Kenapa daun-daun berguguran? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Kenapa? Agar bertahan hidup. Jadi banyak daun-daun yang berguguran karena sudah kering toh? Ya. Karena banyak yang sudah kering maka berguguran. Jadi ibu minta yang sudah setiap hari harus selalu rajin untuk membersihkan halaman. Supaya harus bersih supaya kita punya halaman kelihatan apa? Bersih dan rapi. Kita nyaman untuk belajar. Baik, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita semua berdiri dulu, kita menyanyikan salah satu lagu. Nah, jadi lagunya itu adalah lagu Satu Nusa dan Satu Rasa. Perhatikan ya, sambil mendengarkan musik yang kemudian kita nyanyi bersama ya. Ayo nyanyi bersama, boleh sambil tangan ya, bersama ya.
Kemudian ada yang namanya indikator pembelajaran. Jadi bisa dibaca sendiri. Kemudian tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini perhatikan baik-baik anak-anak. Setelah kalian belajar hari ini, apa yang harus kalian capai? Jadi nanti hari ini kalian mengamati video, kemudian kalian berdiskusi, kemudian kalian mencari dari sekitar sekolah kita. Kalian bisa menganalisis, menguraikan, membandingkan cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungan. Baik, jadi itu tujuan yang harus kalian capai. Nah, materi pembelajarannya apa hari ini? Jadi hari ini kita mau belajar tentang penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya, atau yang disebut dengan adaptasi lingkungan. Adaptasi apa tuh? Tumbuhan dengan lingkungan yang mas. Semangat baru atau tidak ini? Masih. Semangat dulu. Tetap semangat. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita lanjut ke materi kita hari ini, yaitu tentang penyesuaian diri lingkungan. Nah, sekarang ayo amati gambar. Perhatikan baik-baik gambar ini. Gambar apa kira-kira yang kalian lihat? Jati apa? Jati mengumpulkan daunnya. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu. Pada saat musim kemarau banyak pohon yang daunnya mengering dan berjatuhan. Akan tetapi pohon-pohon tersebut tetap hidup. Mengapa pohon-pohon tersebut mengumpulkan daunnya? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Kenapa pohon-pohon mengumpulkan daunnya pada musim kemarau? Ayo. Siapa yang bisa jawab ya? Asli silakan. Kenapa? Karena pada musim kemarau penguapan akan terjadi lebih tinggi. Jadi jika tidak mengumpulkan daunnya, maka cadangan air akan habis dan pohon akan mati. Ya, jadi karena pada musim kemarau pohon penguapan terlalu tinggi sehingga daun-daun berguguran. Ada nggak yang bisa jawab kenapa? Ada yang tahu? Tidak? Kita lanjut ke nomor 2. Jika semua daun berguguran, akan tetap terjadi proses fotosintesis? Terjadi atau tidak? Terjadi atau tidak, maksudnya? Terjadi atau tidak? Ibu mau tanya, proses fotosintesis terjadi di bagian tumbuhan yang mana? Akar, batang, daun, bunga, buah, bagian yang mana? Sintesis di akar? Bagiannya? Daun. Kenapa? Karena daun memiliki zat hijau. Daun artinya disebut dengan zat klorofil kelas 6. Jadi kalau tumbuhan itu sudah daunnya sudah mengering, berarti dia sudah tidak punya zat hijau daun, maka dia tidak akan berfotosintesis. Sekarang ibu mau tanya, pada saat pohon di sekitar kita menunjukkan daunnya, apa yang kita rasakan? Kalau semua pohon di sekitar kita di daunnya berguguran, apa yang kita rasakan? Pemanasan. Baik, jadi yang kita lihat, yang kita amati hari ini, yang sudah ibu tampilkan ini, ada kaitannya dengan apa yang kita pelajari ya. Baik, sekarang semua sudah duduk dalam kelompok ya. Ya, sudah duduk dalam kelompok, kemudian ibu sudah bagikan NKPD-nya. Mana coba angkat NKPD ibu bagi. Yang untuk kalian diskusi, coba. Semua sudah dapat ya? Perhatikan di situ. Bagaimana? Kalau daun yang sudah kering, warnanya sudah kuning, apakah bisa terjadi proses fotosintesis? Tidak. Terjadi hanya pada saat daun berwarna hijau. Kenapa? Dia mempunyai zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Coba semua ulang apa? Klorofil. Ya. Klorofil kelas 6. Baik. Sebelum kita lanjut, sekarang kalian sudah duduk di dalam kelompok masing-masing. Kemudian ibu sudah bagikan pekerjaan yang akan kalian diskusikan. Nanti di dalam itu ada 3 jenis kegiatan yang harus kalian diskusikan. Kemudian kalian mencari informasi di dalam buku, lalu juga mencari dan mengamati yang ada di lingkungan sekitar kita. Baik, sebelum kita diskusi, ada tayangan video. Jadi kita menyimak video yang ibu tayangkan, yang cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Perhatikan baik-baik supaya bisa menjawab soal sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, mari kita bagaimana kabarnya hari
Sudah semangat lagi? Oke, kalau sudah semangat, mari kita mulai belajar. Bagaimana? Kalau daun yang sudah kering, warnanya sudah kuning, apakah bisa terjadi proses fotosintesis? Tidak. Terjadi hanya pada saat daun berwarna hijau. Kenapa? Dia mempunyai zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Coba semua ulang apa? Klorofil. Ya. Klorofil ke-6. Baik. Sebelum kita lanjut sekarang, kalian sudah duduk di dalam kelompok masing-masing. Kemudian kita sudah bagikan pekerjaan yang akan kalian diskusikan. Nanti di dalam itu ada 3 jenis kegiatan yang harus kalian diskusikan. Kemudian kalian mencari informasi di dalam buku, lalu juga mencari dan mengamati yang ada di lingkungan sekitar kita. Baik, sebelum kita diskusi, ada tayangan video. Jadi kita menyimak video yang ibu tayangkan yang cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Perhatikan baik-baik supaya bisa menjawab soal sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar materi IPA tema 2, tema 1 tentang adaptasi tumbuhan. Sudah semangat lagi? Oke, kalau sudah semangat, mari kita mulai belajar. Yang keenam, kaktus. Ciri khususnya yang pertama, daun berbentuk duri untuk selain untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tumbuhan, Baik. Jadi itu video yang sudah ibu tayangkan. Sudah paham kalian? Sudah atau belum? Sudah. Kalau yang belum paham silakan bertanya. Sudah paham semua? Sudah. Baik. Kalau sudah paham semua, maka kita akan lanjutkan kegiatan berikut, yaitu berdiskusi. Diskusi di mana? Diskusi pada lembaran yang sudah ibu bagikan tadi ya. Nah, diskusi. Lalu perhatikan. Di situ ada petunjuk atau tidak? Ada ya? Ada. Jadi kalian menuliskan nama, kemudian insert satu menjadi ketua, lalu baca semua soal yang ada di dalam lembar diskusi dengan baik. Berdiskusilah untuk menemukan jawaban. Nanti sebentar kita akan mempresentasikannya. Sudah siap? Baik, sekarang silakan berdiskusi dengan teman di dalam kelompok ya. Yang ibu nilai adalah kerjasamanya, tanggung jawabnya dalam menyelesaikan tugas diskusi ini. Silakan kerja. Oke, silakan diskusi. Ya. Ada 3 aktivitas yang di situ ya. Nah, ada 3 soal yang harus kalian diskusikan.
Baik, kalau aktivitas 1 dan 2 sudah dikerjakan, perhatikan aktivitas 3-nya itu ya. Di situ kalian mencari informasi yang ada di dalam buku, kemudian kalau sudah selesai, kita mengamati tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, di sekitar sekolah kita. Jadi misalnya ada tumbuhan yang kita siapkan, misalnya ada kaktus, ada lidah buaya, dan ada tumbuhan-tumbuhan lain yang ada di sekitar kita ya. Bisa toh? Bisa. Kalau aktivitas Noya sudah selesai, teman-teman kelompok boleh keluar untuk melihat yang ada di sekitar kita ya. Sudah? Sudah dikerjakan? Nomor berapa? Berarti nomor 4. Baca soalnya, pikir jawabannya. Siapa pikir jawabannya? Coba lihat baca soalnya. Sudah sampai aktivitas 3 ya. Nanti setelah ini baru yang teman-teman kategori hari perempuan yang ada di luar. Sudah? Belum aktivitas 1 sudah? Sudah. Sudah masuk aktivitas 2? Sudah. Ini ada kerjasamanya. Jangan hanya satu orang yang diskusi, nanti yang lain sudah dapat nilai. Sudah sampai di mana? Yang kedua? Masuk 3. Cari di dalam buku, di dalam buku yang dibagikan. Kalau aktivitas dikerjakan jelas bahwa kita mencari yang ada di dalam buku, kemudian yang dibagikan, lalu sebentar kita keluar melihat yang ada di sekitar kita.
Ini antar-antar itu siapa yang tidak mau diskusi nanti dia tidak dapat nilai. Yang lain sudah jawabannya, terus sampaikan ke yang di protokol-nya. Aktivitas sudah? Ada yang sudah? Sudah? Nah, yang aktivitas 2-nya sudah. Lanjut ke aktivitas 3-nya. Kalau sudah tulis 3/1/2, silakan dengan teman-teman kelompoknya pergi mengamati yang ada di sekitar kita ya. Yang ada di sekitar sekolah, teman-teman yang kalian amati lalu fungsinya apa, fungsinya apa. Kelompok 3 sudah? Kelompok 2? Kalau nomor ini sudah, nomor 3, 4, 5-nya dan teman-teman kelompok mengamati tumbuhan yang ada di sekitar kita toh, bisa toh. Nah, sekarang kelompok 3 boleh keluar dengan tenang, tidak boleh ribut. Ayo, kelompok 3 boleh keluar dan mengamati tumbuhan yang ada di sekitar toh. Oke, dengan tenang. Ayo, sama-sama dengan teman kelompoknya, silakan. Yang lain. Kelompok 2 bagaimana kelompok 2? Belum? Ya. Sudah? Nah, sekarang cari yang ada di sekitar kita. Ayo keluar dengan teman kelompoknya. Ya, jangan keluar dengan tenang. Ayo, yang semangat kelompok 1. Ya, dengan kelompok 2. Ya, boleh masuk kembali kelompok 3.
sudah siap untuk presentasinya. Silakan. Sudah, ayo, silakan kamu keluar. Cepat ya. Sudah diaman. Diskusikan cuma jawabannya, kemudian siap-siap untuk kita presentasi. Ya, presentasi ya. Kelompok 2 kelompok 3 berpanah sudah? Belum. Ayo. Kelompok 2 bagaimana sudah? Silakan masuk kembali, ayo. Ayo masuk cepat, ayo. Ayo teman-teman kelompok 2 masuk.
Sudah, kelompok satu selesai, bagus. Kelompok dua bagaimana? Ya, satu cepat. Kelompok satu duduk yang tenang, siap-siap untuk presentasi. Kelompok dua. Kelompok tiga bagaimana? Ya, sedikit. Oke, ini yang ayo kelompok dua, kelompok satu dan tiga sudah selesai. Sudah? Sudah siap? Untuk presentasi, siap memang. Siapa yang wajib presentasi sebentar? Sudah? Kelompok dua bagaimana? Kelompok dua, ayo kita dua. Ayo lebih semangat. Sudah ibu? Sudah? Sudah selesai semua? Sudah. Kalau semua sudah selesai, maka kita akan mempresentasinya. Jadi perwakilan masing-masing kelompok, ayo sampai maju depan, ayo. Yang masing kelompok sampai maju presentasi. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga mana? Siapa yang maju kelompok tiga? Ayo, maju presentasi. Ya, cepat. Bisa sedikit maju dari ke depan. Yang selalu ada teman-teman. Kelompok satu, kelompok dua mana? Kelompok tiga. Ayo berdiri. Berulang. Kelompok satu, dua, tiga. Ayo. Ya. Jadi teman-teman yang lain perhatikan ya. Sambil teman-teman presentasikan, teman-teman yang lain mendengarkan. Kemudian kalau ada yang mau bertanya silakan. Oke, silakan untuk melaporkan hasil diskusinya. Sama teman-teman dulu. Nama kelompok, nama anggota Angelo Arianto Esi, dipanggil Arianto. Baik, nama kelompoknya dilanjutkan langsung ke hasilnya. Sapa teman-teman dulu kan. Teman-teman tolong perhatikan ya. Amati kedua gambar berikut. Berdasarkan gambar yang kamu amati, kejadian apa yang terlukis dari gambar tersebut? Pohon menggugurkan daunnya. Ya, lanjut. Saat musim kemarau banyak pohon-pohon yang daunnya mengering dan berjatuhan. Akan tetapi pohon tersebut tetap hidup. Mengapa pohon-pohon tersebut menggugurkan daunnya? Karena pada musim kemarau penguapan akan terjadi lebih tinggi. Jadi jika tidak menggugurkan daunnya, maka cadangan air akan habis dan pohon akan mati. Betul. Mengapa hanya pada bagian daun saja yang berguguran? Karena daun sebagai tempat memasak makanan pada tumbuhan, maka pada musim kemarau daun berubah warna dan berguguran agar pohon tersebut tidak mati. Daun berguguran untuk menghemat energi sehingga nutrisi makanan yang tersisa dapat disalurkan ke seluruh bagian pohon. Jika semua tumbuhan yang ada di sekitar kita menggugurkan daunnya pada musim kemarau, apa dampaknya sebagai kehidupan manusia? Melahirkan panas dan tidak sejuk. Ya, baik. Jadi itu jawaban aktivitas kelompok satu. Ada yang mau bertanya? Ada tidak? Tidak. Kalau begitu kita lanjut ke aktivitas keduanya. Silakan Pak Arianto. Amatilah kedua gambar di bawah ini dengan saksama. Bandingkan cara penyesuaian diri dari kedua tumbuhan tersebut
terhadap lingkungannya. Tumbuhan teratai memiliki ciri khusus untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan Yang lain perhatikan dalam itu. berair, maka teratai memiliki daun lebar dan tipis yang berfungsi agar penguapan dapat berjalan dengan cepat dan mudah. Daunnya pun dilapisi minyak agar tidak membusuk, sedangkan tumbuhan kantong semar hidup di daerah yang miskin unsur hara atau sedikit nitrogen sehingga daunnya terbentuk kantong yang berfungsi sebagai perangkap serangga. Ya, baik. Jadi tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, sekarang kita lanjut ke kelompok 2, silakan. Ayo sudah mulai. Bandingkan cara penyesuaian diri dari kedua tumbuhan tersebut terhadap lingkungannya. Cara penyesuaian diri tumbuhan teratai dan kantong semar adalah tumbuhan teratai yang memiliki ciri khusus untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berair, maka teratai memiliki daun lebar dan tipis Perhatikan. berfungsi agar penguapan dapat berjalan dengan cepat dan mudah. Daunnya dilapisi minyak agar tidak membentuk, sedangkan tumbuhan kantong semar hidup di daerah yang semakin sempit, hara atau sedikit tinggi dengan nitrogen, sehingga daunnya berbentuk kantong yang berfungsi sebagai perangkap serangga. Ya, baik. Jadi pejabat kelompok 2 ada yang mau menanggapi, ada tidak? Ada yang mau menanggapi, mau bertanya? Tidak. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Berikut kelompok 3, silakan. Amatilah gambar yang disajikan pada beberapa tumbuhan yang ada di sekitarmu. Carilah informasi untuk menentukan cara tumbuhan tersebut menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tulislah hasilnya ke dalam tabel tersebut. 1. Tumbuhan jati. Ciri khususnya dapat mengukurkan daunnya pada musim kemarau atau menebar. 2. Dapat melebarkan daunnya pada musim penghujan untuk menghemat cadangan air supaya cadangan air tidak habis. 2. Tumbuhan bakau. Bakau hidup di rawa, mempunyai akar yang sangat kuat, akar yang tertanam di bawah air, separuh badannya tergenang di air. Fungsinya, kegunaan akar tunjang pada tumbuhan bakau adalah untuk menahan terjangan ombak dan menopang tumbuhan di tanah. 3. Tumbuhan paksu. Ciri khususnya berdaun tipis dan lebar serta memiliki banyak stomata kecil pada daun. Fungsinya untuk bisa bertahan hidup di lingkungan atau tempat yang lebat. 4. Sama-sama dengan 3 itu. Ya, terus. 5. Kangkung. Ciri khususnya terapung di air, memiliki permukaan daun yang lebar, batang yang mengembung dan memiliki akar kecil sehingga dapat menyebar ke seluruh daun. Fungsinya dapat bertahan hidup di lingkungan air atau perairan. Sudah? Baik, bertepuk tangan untuk kelompok 3. Dan jawabannya silakan kembali ke kelompok masing-masing. Kembali. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, dari hasil diskusi menunjukkan bahwa kalian sudah bisa memahami tentang apa yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Cara tumbuhan apa tadi, beradaptasi. Iya, beradaptasi. Baik, sekarang kita beri tepuk tangan untuk kita semua ya. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu, dari tadi yang kalian
Iya, ada yang silakan. Cara membuat menyesuaikan lingkungan. Iya, jadi cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Bagaimana ada tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan di daerah yang kering, ada daerah yang lembab, ada daerah yang berair, kemudian ada tumbuhan yang lahir di tempat yang sedikit nitrogen ya. Ada tuh tadi sudah belajar toh. Kemudian ibu mau tanya lagi, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pelajaran hari ini? Senang atau tidak? Kenapa senang? Senang kenapa? Ibu mau tanya dulu. Tadi bilang senang. Senang di bagian mana? Ayo. Kenapa senangnya? Berbeda dengan cara pembelajaran sebelumnya? Berbeda toh? Ya. Kemudian pertanyaan terakhir, apa yang kalian inginkan pada pembelajaran kita selanjutnya? Kira-kira pembelajaran selanjutnya mau bagaimana? Mau pakai video lagi atau tidak? Mau tidak? Mau pakai diskusi lagi atau tidak? Mau. Jadi kali berikut nanti kita akan tetap pakai video pembelajaran, kita juga akan tetap di diskusi. Baik. Sekarang perhatikan. Sekarang waktunya kita menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Tadi sudah baca soal itu tadi? Ya. Jadi masing-masing orang selesaikan soal 5 nomor yang sudah ibu bagikan. Kerjakan sendiri-sendiri, tidak saling memberi jawaban. Silakan kerja dari sekarang. Waktunya hanya 10 menit saja. Silakan. Ayo, dikerjakan. Waktunya hanya 10 menit saja. 10 menit dari sekarang. Kalau sudah selesai, dikumpulkan ya. Waktunya 10 menit dari sekarang. Yang sudah boleh langsung kumpulkan diri. Kerjaan masing-masing. Tadi diskusi, sekarang kita kerja masing-masing. Jangan ribut, kerja masing-masing. Berapa orang? Ya. Baik, semua sudah kumpul? Sudah. Karena semua sudah kumpul, jadi pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Sekarang saatnya kita istirahat. Nanti masuk istirahat kita akan sambung ke pelajaran berikutnya. Ayo, semua berdiri, kita berdoa dulu sebelum istirahat ya. Ayo, satu orang pimpin doa, kita istirahat dulu. Boleh, silakan. Ayo, kita berdoa. Ada dulu mata di sini, iya, menghadap ke sini. Ini berdiri dong, menghadap ke sini. Ayo, siap. Amin.